Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral qur'an, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi mubayyinu nuril akwan, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bil khusus DKM Masjid Al-Hijrah yang kami muliakan, para jamaah sekalian, tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita semua masuk di hari yang keberapa Pak? Yang ketiga. Berarti lebaran tinggal 26 apa 27? 26. Ngambilnya yang cepat ini. Saya sepakat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa ketemu lebaran dalam keadaan uang yang banyak, THR-nya 2 kali lipat, ya Robbal. Semuanya ngarepin THR ini. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bulan Ramadan bukan bulan menjadi alasan untuk tidak semangat kerja, tetapi bulan Ramadan justru bulan menjadi barometer seseorang tambah lebih giat, tambah lebih semangat, tambah lebih kuat dalam melakukan aktivitasnya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang menjadi wajib bagi dirinya. Setiap kita mungkin lemes nggak makan dari siang tadi. Biasanya itu kita siang-siang seperti ini jam istirahat, jam makan, betul Pak? Tapi Allah kasih kita 1 bulan untuk istirahat, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Waktunya pun terbatas, hanya dari subuh sampai azan maghrib. Setelah itu bebas lagi. Setelah itu silahkan makan, silahkan minum, silahkan berhubungan badan dengan istri. Tapi ingat, tidak boleh istri orang lain, harus istri sendiri. Itu adalah hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selama 1 bulan. Selama 1 bulan saja kita ini diperintahkan tidak lebih. 11 bulan kita semua sudah makan di siang hari, ngopi di siang hari, enak-enakan bersetubuh juga di siang hari. Dan juga kita diminta hanya 1 bulan saja, 1 Pak, 1 bulan saja dari 12 bulan itu untuk mengontrol kesehatan kita, mengontrol makan kita, mengontrol minum kita, mengontrol jam-jam untuk bersetubuh kita dengan istri kita. Itu hanya dalam waktu 1 bulan. Bapak Ibu, Bapak jamaah sekalian, ibu-ibu ada nggak Pak? Ibu-ibu ada? Bu? 2 orang. Ibu? 3 orang. Bu? 10 orang. Bu? Kok suaranya laki-laki ibu-ibu ini? Nih ibu suaranya. Mungkin pakai masker.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melihat sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk menghadapi kaum musyrikin Makkah yang ingin menyerang umat Islam saat Nabi sudah hijrah ke Madinah, dan itu terjadi pada saat bulan puasa. Perang itu dikenal dengan perang Badar. Jumlah umat muslim hanya 313, harus melawan orang musyrik 1000 pasukan. Bapak, saya mau tanya, jawab jujur. Kalau kita di antara pasukan 313 pasukan Nabi Muhammad saat itu, kira-kira melawan 1000 mundur apa maju, Pak? Ikut apa pulang, Pak? Jawab jujur, Pak. Ini bulan puasa nggak boleh bohong. Bulan Ramadan nggak boleh bohong. Bulan selain Ramadan boleh bohong nggak? Nggak juga boleh bohong. Jawab jujur, kalau kita di posisi 313 sahabat, kira-kira kita ikut apa kita mundur? Lawannya 1000 orang, Pak. Dan perbendaharaan serta persenjataannya yang dimiliki kaum muslimin saat itu nggak lengkap, Pak. Kira-kira kita ikut apa pulang? Yang jawab ikut 2 orang, yang jawab pulang 20 orang. Ikut apa pulang, Pak? Hah? Timbang jawab doang, Pak. Ikut apa pulang? Nah, jawab jujur. Kita ngikut Nabi 313 orang, yang kita hadapi 1000 orang. Kemudian Nabi juga persenjataannya terbatas, tidak seperti kaum musyrikin yang sudah siap-siap dan persenjataan mereka secara lengkap. Melawan musuh, menghadapi musuh, musuhnya persenjataan lengkap, jumlahnya banyak. Sedangkan kita jumlah sedikit, persenjataan terbatas. Itu kira-kira kita maju apa mundur? Nah, ini baru semangat semua nih jawabnya. Saya nggak dengar mundur nih. Maju semuanya, insya Allah. Tapi Pak, sekelas iman sahabat itu semuanya tidak sepakat seperti iman-imannya para sahabat yang ada di dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar oke, nggak goyang sekali. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan nggak goyang sekali, Pak. Tapi ada sahabat yang masih goyang, Pak. Saat itu dia bilang sama temennya, lu mau berangkat apa kagak? Kata temannya, iya gue juga ragu, ini kita berangkat setor nyawa doang urusan ini. Lah kalau kita berangkat lawan 1000, kita cuma 313. Udahlah, balik aja yuk. Itu mereka ada diskusi seperti itu, Pak. Orang hidup di zaman Nabi, kemudian menyaksikan perilaku Nabi, menyaksikan kehebatan mukjizat Nabi, tetapi dia masih ragu, nih ngikut apa enggak, Pak? Soalnya melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Tapi apa? Mereka yang tetap teguh pada pendiriannya terus berangkat dan ikut mendampingi Nabi Muhammad SAW. Mereka pasrah, mati dah gua ini, urusan mati gua pasrahin, yang penting gua setia pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangin itu terjadi perang Badar di bulan suci Ramadan. Nah, ini menjadi acuan utama bahwa Ramadan bukan malas-malesan, Ramadan bukan bulan kita lengah-lengah, justru Ramadan kita banyak lebih punya waktu karena disiplin waktunya jauh lebih teratur dibanding di luar Ramadan. Satu contoh, setiap bulan Ramadan kita dituntut bangun sahur, Pak. Sahur hukumnya apa, Pak? Sahur hukumnya apa, Pak? Sunnah. Berarti nggak sahur tetap wajib puasa nggak? Wajib. Nggak sahur batal nggak puasanya?
Tidak, karena sahur hukumnya sunnah. Tasahharu, kata Nabi, sahurlah kalian, fa inna fis suhuri barakah, karena dalam sahur ada keberkahan. Saya masih kenyang Ustadz, semalam makan nasi goreng 3 piring. Wow, saya sahurnya jadi udah kenyang. 3:30 bini saya ngajak sahur, saya masih kenyang. Gak apa-apa, minum air aja, minum air putih atau minum susu, tapi nggak boleh nyusu. Minum susu, air susu, tapi nggak boleh nyusu. Udah imsak nggak boleh nyusu, nanti keburu azan, nggak keburu lagi nih. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puasa mengatur kita waktu sahur. Kita semua akan bangun sahur, dan kita biasanya bangun sahur, makan sahur. Di waktu sahur ada keberkahan. Jangan lupa, saya ingatkan, itu ada waktu mustajab. Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu adalah tempat mustajab bagi orang-orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita susah bangun subuh, Pak. Ramadan mengatur kita bangun subuh. Subuh kita disuruh bangun. Di subuh hari kita berjamaah. Mau tidak mau kita jamaah subuh, Pak. Mungkin kalau dihitung 1 tahun, dari 11 bulan lainnya hanya beberapa kali kita subuh berjamaah. Berat subuh jamaah, berat gak, Pak? Berat gak? Jawab jujur, berat? Berat subuh berjamaah, Pak. Di waktu Ramadan kita diatur subuh berjamaah. Setelah itu kita mandi, berangkat kerja. Biasanya nyarap dulu, Pak. Ini sudah sarapan lebih awal, Pak. Karena sudah sarapan lebih awal sehingga kita nggak pernah kesiangan atau terlambat makan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan tambah berkah. Allahumma shayyiban nafi'an. Sarapan di awal, kemudian kita berangkat kerja. Di tempat kerja biasanya kita sambil ngetik atau sambil kerja atau sambil angkat-angkat barang, itu kita mesen kopi, Pak. Mesen kopi. Yang ngerokok mungkin ngerokok. Di luar Ramadan saya bicaranya. Di luar Ramadan kita mesen kopi, mesen rokok, mesen gorengan. Kemudian apa? Tersita waktu kita dalam pekerjaan kita dengan makan gorengan dulu, dengan ngopi dulu. Tapi di Ramadan ini tidak tersita, Pak. Justru karena tidak ada waktu setelah makannya sampai menjelang maghrib, maka kita ini terus bekerja. Otak kita berputar. Ustaz, tapi saya suka ngantuk kalau bulan Ramadan kerja, apalagi di depan komputer. Gak apa-apa, ngantuk. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kerjanya orang muslim ibadah. Tidurnya ibadah. Berarti tidur di pekerjaan 2 kali ibadah. Kerja itu ibadah, tidur itu ibadah. Tidur di tempat kerja berarti ibadah 2 kali, Pak. Nah, ini jangan dijadikan dalil ini. Nanti tidur semua kalau begitu kan pegawainya nih. Nah, tidur yang ibadah, tidur pada waktunya. Kapan? Qailulah, menjelang azan. Nabi itu sunnahnya sallallahu alaihi wasallam kalau tidur 15 menit sebelum azan, Pak. 15 menit sebelum azan. Saya nggak bisa, Ustaz. Saya kalau tidur sebentar kepala saya pusing. Mendingan nggak tidur daripada tidur. Kalau tidur sebentar kepala pusing, mendingan nggak usah tidur. Nabi itu tidur hanya meremata sebentar, itu yang disebut dengan qailulah. Kemudian bangun lagi untuk menyegarkan sholat berjamaah. Biasanya kita jam segini makan, Pak. Asik di kantin, enak gak di kantin? Ya. Biasanya jam segini kita ngopi atau biasanya kita makan. Nah, istirahat. Tapi Ramadan kita lebih banyak di masjid. I'tikaf di masjid, duduk di masjid, mendengarkan kajian.
Nah, ini waktunya sangat-sangat efisien sekali untuk kita semua ini melakukan, dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya innallaha yuhibbul 'abda, Allah cinta sama hamba, idza amila atqanahu, kalau dia bekerja kerjanya profesional. Pak, saat-saat terbaik meningkatkan profesional kita dalam bekerja itu saat berpuasa. Kenapa? Karena di saat berpuasa perut kita kosong. Orang kalau perut kosong syahwat lemah, Pak. Orang kalau syahwat lemah daya berpikir tajam. Ketika daya berpikir tajam, syahwat lemah karena perut kosong, maka banyak inovasi-inovasi dan kreasi yang akan dibuat. Kalau saat perut kita kenyang, syahwat kenceng, begitu kerja, begitu buka laptop, ngelihat ada yang seksi, ditonton dulu yang seksi, ditonton dulu. Waduh, iklan apalagi Pak, sekarang kita di dunia media sosial, apa saja itu ada iklannya, dan rata-rata iklan itu kenapa yang seksi gitu ya, dan kenapa yang nonjol-nonjol itu yang iklannya, pengen dipencet saja rasanya itu. Nah, di saat Ramadan, astagfirullahaladzim, kita ingat kita lagi puasa, nanti kalau keluar mani bisa batal ya, tahan ya, apalagi kalau atasan lagi lewat, tahan, atasan udah nggak lihat, buka lagi. Nah, ini terkadang kita tidak terlatih dengan kejujuran. Puasa inilah yang menjadi madrasah, yang menjadi senter daripada tarbiyah, pendidikan, edukasi. Saat kita sedang berpuasa, kita dilatih diri kita untuk berperilaku jujur dan lebih semangat lagi karena perut kita dalam kondisi kosong, syahwat kita dalam kondisi ringan. Inilah yang menjadikan etos kerja seseorang pegawai muslim menjadi meningkat karena dia dalam posisi berpuasa. Bahkan Pak, para kekasih Allah, para aulia Allah, mereka berharap Ramadan 11 bulan lainnya Pak. Tapi Allah cukup kasih satu, dan satu ini penentu untuk 11 bulan lainnya. Saat di Ramadan kita berhasil meningkatkan kejujuran kita dalam bekerja, profesionalitas kita ditingkatkan dalam bekerja, kemudian juga kreativitas serta inovasi kita dalam bekerja, maka Allah akan kasih kita nanti 11 bulan lainnya dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal. Karena tujuan daripada bekerja itu, tujuan daripada berpuasa itu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah tujuan berpuasa, menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa itu gimana Ustaz? Hamba yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dalam surah Ali Imran ayat 134, gemar berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Ramadan mengajarkan kita bulan sedekah, gemar bersedekah, gemar berbagi, gemar untuk menyantuni kepada orang-orang yang lemah, menjadi wasilah, menjadi salah satu perantara untuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat dalam bekerja, semangat dalam melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, itu merupakan nilai ibadah Pak. 24 jam sebagai orang muslim kita bisa bernilai ibadah Pak. Tidur kita pun bisa beribadah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kita mau tidur membaca doa dengan menyebut namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati, aku hidup dan aku meninggal. Itu tidurnya aja ibadah. Kemudian juga kita membantu orang lain bernilai ibadah. Mencari uang
untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ibadah. Mengantar istri untuk belanja keperluan rumah tangga, ibadah. Maka setiap pekerjaan kita bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ya, yang saat ini atau yang sebelum-sebelumnya punya kebiasaan yang kurang baik, biasanya kirim stiker yang berbau porno, hapus Pak. Atau ada di handphone Bapak, hapus tuh Pak. Ya, saat ini kita fokus Ramadan, ibadah untuk satu bulan supaya mencetak bulan lainnya kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ini bahaya Pak, masker. Zaman sekarang kita masih diperintahkan, dianjurkan pakai masker. Ya, ini khawatir saya juga jangan sampai terjadi di antara kita beli kopi kok masukin dalam mulut pakai masker nggak kelihatan Pak. Ngunyah aja ngunyah. Ya, atau minum air Pak. Ya, kita doain mudah-mudahan corona cepat habis. Amin. Corona cepat hilang dan semoga cepat diangkat di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Tapi kayaknya doa kita nih harus melawan doa nenek-nenek Pak. Waktu nenek-nenek dikasih duit, Nek, ini ada bantuan COVID, bantuan corona 1,5 juta, diterima sama nenek-nenek. Dia angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan corona panjang umur. Bener Pak, sampai sekarang masih ada. Ini doanya nenek-nenek sakti Pak. Nah, kita bulan puasa nih, salah satu poin pentingnya adalah jangan segan-segan untuk angkat tangan. Karena kata Nabi, salasun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Satu diantaranya adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini durasi kita sampai maghrib nanti Pak, itu masih berpeluang doa-doa kita dimustajab. Amin ya rabbal. Doa aja yang banyak Pak. Mudah-mudahan ya THR-nya 2-3 kali lipat. Ini kan nggak jadi mudik, berarti dilipat ya, ditambahin. Mudah-mudahan nanti bisa belanja ngeborong di Tanah Abang, lantai 2 Blok F, bisa ngeborong di Tamrin City. Amin ya. Ini tampang-tampangnya sering ngeborong apa sering utang ini? Apa sering ngebon ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah profesionalitas di dalam bekerja. Maka tidak patah arang, jangan patah semangat bahwa Ramadan ini menjadikan kita justru lebih giat lagi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan semoga lelah kita dihitung menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga walaupun hari ini mungkin pekerjaan kita tidak dihargai atau tidak dilihat, tapi insya Allah percayalah, yakinlah bahwa ikhlas itu suatu saat akan menjadi buah yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya tadi dikasih sampai jam 1 kurang. Ini jam berapa? Jam 1 kurang 10 menit. Ya, mudah-mudahan ya duduk kita, i'tikaf kita di masjid ini ya menjadi pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dikuatkan untuk melakukan ibadah puasa sampai pada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.